Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya dari Bro Rudi ya 8543. Sami-sami Bro ya. Terima kasih atas emonya. Mudah-mudahan Bro Rudi dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dari OPX Traders ya. PPRI ada tambahan muatan oleh bandar asing. Aku posisi di 188. Apakah mengikuti tambahan muatan juga? Nanti kita cek ya, teman-teman ya. PPRI ya. PPRI 188 ya. Sebenarnya kalau teman-teman istilahnya pengikut foreign flow ya teman-teman harusnya ngikutin foreign flow gitu kan. Cuman masalahnya teman-teman kuat nggak gitu ngikutin foreign flow gitu kan. Sedangkan foreign kan dananya tidak terbatas. Makanya kepada teman-teman saya suka menyarankan beli di bawah. Belilah ketika MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Tapi posisi harus di bawah ya. Kalau teman-teman tidak punya cat, upayakan teman-teman mungkin di sini contohnya gini. Saham PPRI ya, PPRI gitu ya. Nanti teman-teman tinggal maksimalkan nih harga atasnya berapa nih? Bikinlah harga tengah nanti harga bawahnya. Ini harga bawah di apa? Di angka 73 ya paling bawah. Nah, contoh di sini nih. Tinggal bikin harga tengahnya, teman-teman. Ini posisinya kemana? Berarti posisinya lagi atas, lagi dari atas ke bawah, artinya lagi posisi downtrend kan, teman-teman. Nanti kalau mau ngambil di mana? Ya posisi di bawah lagi karena sudah mau bikin gunung tinggi ya. Nah, tinggal cari lembahnya di mana, yaitu posisinya di bawah. Nanti ngambilnya bagaimana? MA10 di bawah kita dan menuju ke atas. Nah, itu teman-teman ya. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman seperti itu ya. Oke, teman-teman, saya cenderung seperti itu ya. Nanti kita cek untuk PPRI ya. Terus dari Bro Pandi Nasution 8997, terima kasih atas super tanknya. Mudah-mudahan super tanknya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro Pandi Nasution ya. Mudah menjadi keberkahan. Oke, makasih ya Bro Pandi atas donasi berupa super tanknya. Dari Bro Septian Purnama 3474, bahas MDLN nyangkut di 53 MDLN ya. MDLN 53. Oke, saya catat dulu ya. Oh ya, teman-teman yang tadi menerima notifikasi ya sekitar jam 8.15-an sudah saya catat di sini teman-teman ya. Nanti mungkin akan kita bahas mudah-mudahan sampai ya. Mudah-mudahan sampai ke 17 emiten nih. Terus dari Bro Suharno S3M, makasih ilmunya, makasih sama-sama ya Bro. Yang penting kita punya kebermanfaatan. Nanti mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengembangkan lagi gitu ya. Kalau teman-teman bisa mengembangkan lagi itu akan lebih baik lagi teman-teman ya. Oke, kita dari Bro Tanjung Karang ya 8488. Bitek bagaimana? Apakah bawah suspend juga seperti MTFN? Bitek apakah akan suspend seperti MTFN? Nah, teman-teman biasanya kalau sekarang suspend itu dari LK aja, kalau LK 2 kali quarter tidak memberikan quarter tidak memberikan LK-nya, cenderung sekarang kena suspend teman-teman ya. Apalagi kalau bukan hanya penurunan aja teman, ternyata kalau di sama bursa ditanya bagaimana kinerjanya nih katanya penjualan kemarin tidak ada penjelasan gitu kan. Nah, suka kena suspend juga. Bagaimana dibukanya setelah mereka itu pihak emiten itu memberikan klarifikasi ke pihak BI, biasa seperti itu teman-teman. Sekarang nggak suspend itu bukan hanya FC aja, bukan hanya untuk kenaikan atau penurunan yang terlalu signifikan, tapi sekarang itu suspend juga berlaku seperti itu teman-teman ya. Oke, dari si Dekok 12, apakah real the naik pani? Gimana saja? Kita cek dulu deh teman-teman ya. Real ini dari mana informasinya? Apakah naik pani? Realnya ada ketokohan nggak teman-teman ya? Real ya, mudah-mudahan sih teman-teman ya. Kita cek nanti teman-teman ya. Dari Mix Maestro Official ya, mantap infonya, kalau udah naik langsung masuk. Makasih infonya. Info yang naik ya. Naik dari Bro Mix Maestro lagi nih. Udah 20%. Oh iya, pas saya bahas itu udah ada kenaikan 20% ya. Langsung aja take profit, intinya 10% udah bersyukur. Nah, itu teman-teman ya.
bersyukur dan bersyukur teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Oke, jadi apapun yang didapat teman-teman ya, bersyukur aja ya. Jangan sampai teman-teman kufur. Nanti makin tersungkur. Oke, dari Ginda Choi, MA10 dan MA20 lebih unggul 1 bulan atau 2 minggu? Nanti perihal ini kita bahas secara terpisah teman-teman ya, biar enak ya. Ada beberapa pertanyaan soal MA10 soalnya. Oke, sudah saya baca berarti belum saya kasih love, akan saya bahas teman-teman ya. Tapi belum saya masukin dulu ke daftarnya karena harus ngumpulin dulu data. Dan teman-teman yang lain juga ada pertanyaan MA10 sama MA20 soal waktu teman-teman ya. Dari Bro Sopi Ilham Z3B update saham. Makasih ya bro ya atas komentarnya. Dari Teguh Ikonik 4045 bahas PTRO dong, apakah udah boleh masuk buat nyicil? Kita masuk dulu ke watchlist dulu ya. PTRO apakah sudah bisa masuk cicilan? Cicilan. Tunggu sebentar teman-teman, nanti kita bahas ya. Terus dari Bro Umar Jaya hadir. Makasih Bro Umar ya selama ini memberikan komentar yang positif juga ya. Dan terima kasih atas suka memberikan komentar di setiap video. Terima kasih bro ya. Tanpa ada teman-teman, video saya tidak ada manfaatnya ya. Ini dari bro akun Mobil Legend ya. Analisa Yupi, akankah ada dividen trap? Kalau ada kira-kira berapa hari setelah ex-date? Kalau dividen trap itu teman-teman terjadi ketika pas banget ex-date-nya. Nah langsung berapa persen tuh? Langsung turun teman-teman. Kita cek nanti Yupi ya. Biasanya nggak langsung aja teman-teman, kecuali kalau hanya penurunan hanya bagiin dividen, kalau dipersenkan kita tiba-tiba hanya 1%, 2%. Nah itu mungkin tidak terlalu dalam. Beda dengan yang contohnya dividen trap, dividennya sampai 10% ataupun 7%. Nah kadang-kadang itu langsung dividen trap. Tapi kalau hanya dividennya cuman Rp1 atau 0,0 sekian rupiah, cenderung tidak terpengaruh sama dividen trap teman-teman ya. Itu biasanya kalau yang nurun 10%, 5%, 10%, teman-teman kalau 12%. Nah, itu terjadi kalau 10% ya terjadilah dividen trap biasa. Kalau bangsa 1% atau 0,5 sekian persen mah enggak bisa. Cuma sedikit, walaupun turun cuma sedikit doang. Bahkan yang 5% aja kalau istilahnya dia pingin naik teman-teman ya, si bandar cenderung mengabaikan dividen trap teman-teman ya. Biasa seperti itu ya, tergantung bandarnya juga gitu. Tapi rata-rata kalau yang dapat dividen emiten LQ45 suka turun teman. Kalau persenannya 5%, 7%, 8% suka turun teman. Apalagi 10% pasti turun lah teman-teman. Tadi saya upload untuk Hajj ya di video short, di tanda kenaikannya tunggu konfirmasi. Nah, kalau konfirmasi seperti apa yang diperlukan, cek lagi. Nah, seperti biasa teman-teman ya. Selalu saya menggaungkan dari Bro Reyombing ya. MA10 di bawah candle. Dan ingat, MA10-nya menuju ke atas teman-teman ya. Nanti kita bahas Hajj ya. Mudah-mudahan keburu ya Hajj. Kalau teman-teman ngikutin video panjangnya teman-teman ya, pasti teman-teman tahu gitu ya. Coba aja periksa emiten Hajj ya, pasti teman-teman tahu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya yang bisa saya bahas untuk komentar teman-teman. Sebagian emiten sudah saya masukkan, sekarang kita bahas ya. Baik, kita mulai bahas dari IHSG kita. IHSG kita cenderung masih posisi downtrend. Kenapa? MA10 berada terus di atas candle dan cenderung menuju ke bawah. Arahnya ke bawah, teman-teman. Dan per hari ini 386,6 miliar ya poren keluar lagi. Dan hari ini sedih sekali buy ya. Transaksi di bawah 10, teman-teman ya. Ini penambahan waktu transaksi harus dipercepat terus ya, teman-teman. Biar si buy ini mendapatkan keuntungan lebih. Bahagia teman-teman kalau transaksinya di atas 15, 17, 19 triliun gitu kan. Kalau di bawah 10 triliun cenderung dia sedih teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini minus 0,49% ya, di angka 6.821,25 atau kurang 34 poin teman-teman ya. Ini kalau kita gedein teman-teman, perhatikan ya. Ini cenderung perhatikan MA10-nya aja teman-teman ya. Lagi menuju ke bawah. Ini ada tanda kenaikan di angka 6957 teman-teman. Tapi kalau sekarang itu posisi ASIA lagi downtrend. Sabar aja dulu teman-teman. Karena di sini ada angka penurunan di angka 6830 ya.
Kalau 6830 tidak kejebol teman-teman ya, cenderung kan sekarang juga ada lumayan dorongan ya. Tidak kejebol cenderung dia akan sideways terus bisa up ya. Tapi kalau sudah kejebol ini lagi di angka 6 di sini nih, candle seekor merah 6826 ya. Cenderung jebol bisa melalui 6756 ya bisa ke bawah lagi. Tapi bersyukurnya itu penurunan seperti ini teman-teman ternyata banyak emiten yang sudah mulai turun ke level tanggal 8 tanggal 9 ya. Padahal tanggal 8 dan 9 kan sini untuk IHSG kan jauh ya. Nah, teman-teman mungkin ini baru berapa persen sih ini teman-teman menurun 6% ya tadi ya 6%. Ini ke sini berapa persen? 18% ya. Masih belum setengahnya, seperempatnya. Harusnya sih udah seperempat harusnya di up ya. Tapi ya karena foreign net sale ya cenderung ya seperti inilah teman-teman ya. Jadi emang harus ada yang nahan teman ini cenderung ditahan teman-teman ya. Isunya sih teman-teman dana dari Danantara lah yang menahan teman-teman ya. Dari Danantara kan bisa dimasukin ke emiten apa aja. Cenderung si bandar-bandar lokal intinya ada aksi lah ada model Danantara itu investasi di TPIA gitu teman-teman ya. Terus mencuntik dana dari GIAA teman-teman ya menjuntik dana dan sebagainya. Nah, itu biasa mendongkraknya apa? Ya pembelian, teman-teman. Pembelian dari seorang bandarnya. Ya kalau bandar poranya keluar berarti bandar lokal yang masuk untuk menahan harga biar ada kenaikan atau enggak menahan harga biar tidak terlalu ke bawah banget. Karena kemarin ya waktu penurunan di tanggal September sampai April, teman-teman ya. Semua emiten yang berdasarkan ketokohan juga memberikan yang namanya buyback teman-teman ya. Kenapa buyback? Sekelas BBRI aja buyback teman-teman. 4 bank itu buyback teman-teman ya. Kenapa buyback? Mereka berpikir bahwa ini tidak berdasarkan fundamentalnya, maka melakukan buyback teman-teman. Jadi dikembalikan kepada fundamentalnya. Fundamental berdasarkan ya analisa orang-orang yang ada berada di BBRI, BBCA, mungkin BBME, BMRI, teman BBNI gitu ya. Dia melakukan buyback. Banyak tokoh-tokoh juga yang melakukan buyback. Kenapa? Karena mereka juga harus nahan. Kenapa mereka tidak bisa nahan? Cenderung kalau retail yang nahan ya dana retail kan terbatas teman-teman ya. Beda dengan pemilik emiten gitu kan. Mereka melakukan buyback biar ditahan di harga yang dia inginkan. Itu fungsinya buyback dan fungsinya emiten. Jadi sebenarnya yang berkuasa itu emiten teman-teman ya. Jadi kalau ada emiten yang turun sampai jeblok banget, sebenarnya itu keinginan emitennya karena dari bandar mah naikin ayo ayo gitu kan. Kalau bandar mau naikin tiba-tiba pemilik emiten yang ngehajar ya tidak bisa berbuat apa-apa si bandar juga naikin hajar lah ya daripada dinaikin udah biarin aja diletakin aja begitu teman-teman. Jadi sebenarnya antara pihak bandar emiten teman-teman ya sama market maker di luarnya harusnya emang harus kompak teman-teman ya. Kalau tidak kompak ya cenderung si emiten pihak emiten butuh duit, si bandar market maker luarnya pingin duit juga. Ya duluan siapa yang jualan berarti yang pasti udah tahu pasti pemilik emitennya gitu karena yang punya banyak barang itu pemilik emiten ya. Cenderung kalau bandar market maker itu cenderung tidak mau masuk ke profil teman-teman. Beda dengan mungkin sekelas LKH ya masih masuk profil, sekelas Mister PP masuk profil ya, Happy Hapsari masuk profil, masuk ke bagian pemilik saham itu sendiri teman-teman ya. Makanya saya bilang ada emiten itu ada ketokohan gitu teman-teman ya. Oke teman-teman sudah ya sih kita sudah bahas obrolan juga sudah mulai teman sudah agak lama ya pembukaan ya. Biasanya cuma sebentar doang pembukaan. Asik teman. Makanya saya bilang saya minta waktu agak panjang dikit itu di malam ini teman-teman ya di malam pertama lah malam pertama di pembahasan malam ya. Karena nanti kalau untuk siangnya mungkin atau pagi ini kita bikin sebentar ya. Baik, BBRI sudah mulai open gap bawah, ada dorongan, tapi tetap di sini masih ada pembuangan ya di 97,5 miliar ya. Dan hari ini turun 0,5% ya. Masih ada pembuangan teman-teman, santai aja dulu ya, jangan ngambil average, jangan ngambil untuk teman-teman masuk ya, karena posisinya lagi jauh banget teman-teman dari MA-nya ya. MA 10-nya masih berada di atas teman-teman ya, artinya masih posisi downtrend. Nanti ketika dia open gap atas teman-teman ya atau terjadi loncatan kodok, lihat arah MA-nya. Kalau MA-nya sudah mulai ke atas, sudah masuk aja di situ. Misalkan dia di bawah ke bawah lagi juga nggak jadi masalah. Kenapa? Karena yang saya pikirkan bahwa BBR itu emiten yang kuat teman-teman ya.
emiten yang kuat, teman-teman. Jadi walaupun dibawa ke bawah tetap akan ditarik lagi ke atas. Ini kenapa dibuang? Karena ada yang nerima, saya bilang teman-teman. Kalau tidak ada yang nerima, tidak akan ngebuang, ya. Contoh ada domestik nih, siapa yang nerima, kan barang lokal keluar. Teman-teman sudah pada masuk, teman-teman ya. Smart money sudah pada masuk. Jadi si barang lokal ngeluarin, si bandar foreign ngeluarin, dan siapa yang nerima? Smart money yang nerima, ya. Jadi perusahaan-perusahaan atas nama perusahaan, broker atas nama perusahaan nerima. Disusul dengan teman-teman kita juga. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang nerima ya otomatis mereka juga pasti ngejualnya, ya. Makanya nanti tunggu aja teman-teman sampai betul-betul nanti si foreign itu ngambil kembali. Nah, biasanya foreign itu ngambil di tahap kedua, teman-teman ya. Coba model kemarin di sini kan terjadi kenaikan, di sini kan tahap pertama di sini nih, ya. Maka nggak terjadi pengambilan ketika foreign sudah mulai sudah tahap keduanya, ya, terjadi pengambilan kan. Lumayan kan. Nanti di sini sama, nanti biasanya si foreign pun cenderung dia tipis-tipis, makin tipis makin tipis. Berarti kan sudah mulai banyak masuk, cuman masih net sell, ya. Nanti pas babak keduanya baru tuh di apa harganya dia net buy, teman-teman ya. Terjadilah kenaikan yang lumayan. Makanya nanti di sini ada istilahnya, kalau istilah saya step 1 itu kalau emiten-emiten yang LQ45 ya cenderung seperti yang dilihat tapi tipis-tipis. Makanya kalau sudah mulai tipis, nah sudah mulai nih gitu kan. Maka dimulai dari MA10 kan, MA10 di bawah candle kan. Nah, menuju ke atas pas tahap keduanya, pas mau turun terjadilah istilahnya pembelian dari seorang bandar foreign, terjadilah kenaikan. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk di tahap keduanya setelah agak koreksi, atau nanti pas teman-teman beli di pihak di bagian pertama, lalu nanti teman-teman nambah muatan lagi di tahap keduanya. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BBRI masih arah ke bawah tapi sudah mulai tipis. Si bandar lokal masih jualan, foreign pun masih net sell teman-teman ya. Oke, lanjut ke emiten BMRI ya. BMR juga sama teman-teman ya, ada lumayan, ada ditahan ya BMR di sini ya, di level 4.700-an ya, 4.700 berapa nih? 4.730-an ya. Nah, untuk BMR sudah mulai nih net buy teman-teman si foreignnya ya. Sudah mulai bagus nih. Ya mudah-mudahan ditahan terus di situ ya, jangan kemana-mana ya. Ada ZP, BK sama CAK sama CRX sudah mulai masuk teman-teman ya, sudah mulai bagus ya. BK, RX sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Net buy 131,3 miliar. Ini belum saatnya teman-teman. Santai aja dulu ya. Biarkan nanti CMA sebelumnya di bawah kenal kembali teman-teman. Kalau ada loncatan kodok, udah ambil aja karena kecenderungan loncatan kodok itu adalah tanda-tanda si foreign atau si bandar lokal pun memaaf harga dengan cara cepat teman-teman ya. Oke, untuk BMRI ya sudah mulai bagus ya, 131,3 miliar sudah mulai masuk teman-teman ya. Tapi kalau mau ngambil tunggu dulu. Lebih baik tunggu konfirmasi MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Mungkin tadi target kita yang terdekatnya di angka 5.300 teman-teman ya. Itu untuk kenaikannya. Nah, hati-hati jebol nih teman. Kalau jebol dia bisa ke harga 4.490 ya. Ini tanggal 8, tanggal 9 di mana sih? Oh, di sini pas banget teman-teman nih. Udah jebolnya sekalian ya. Biar ngejemput tanggal 8, tanggal 9 akan lebih seru lagi gitu ya. Teman-teman punya harga di bawah di harga murah lagi berarti teman-teman, begitu secara berpikirnya teman-teman. Wah, murah lagi. Jadi teman-teman yang nyangkut di atas masih bisa average di bawah. Kalaupun dia nggak bisa nyangkut udah kehabisan peluru, udah santai aja pasti kejemput, tenang aja teman-teman ya. Lanjut ada BBNI ya. BBNI ya sama teman-teman, pas banget di tanda penurunannya, santai aja dulu ya. Nah, si BBNI juga sudah mulai bagus nih, sudah mulai net buy lagi ya, 21,08 ya. Si Polen sudah net buy. Ada ZP, AKBK, CRX, RX keluar ya. Si ZP teman-teman yang memulai pengambilannya. Nah, mudah-mudahan juga sudah mulai ditahan ya. Si bandar lokal juga sudah mulai masuk kembali. Terus smart money juga semua udah bagus nih teman-teman. Ini harusnya. Cuma emang smart money kalau di BBRI sama 4 bank ini cenderung seperti yang tidak punya taji gitu teman-teman ya. Cenderung nunggu juga sama gitu teman-teman, karena emang likuiditasnya gede banget teman-teman. Nggak mungkin dia bisa bekerja sendirian juga gitu kan kalau sebagai smart money juga. Nggak mungkin dia ngelawan market maker besar, big market maker gitu, big MM teman-teman. Nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin bisa ngelawan.
Karena kan smart money kan terbatas sebenarnya teman-teman ya. Beda dengan market maker kan. Oke teman-teman, BBNI seperti itu ya, udah mulai bagus nih. Mudah-mudahan ditahan terus di sini ya. Sudah mulai net buy teman-teman ya. Oke, BBNI sudah mulai bagus nih. Tanda kenaikan di sini nih 4.200 lah teman-teman ya. Mungkin kalau sudah lewat situ MA10 sudah mulai di bawah candle teman-teman. Oke teman-teman, untuk BBNI segitu ya. Nanti kita sambung untuk emiten BBCA ya. Si plat biru teman-teman ya. Oke, plat biru sekarang posisi ya masih net sell teman-teman, si Bandar Forex sama si lokalnya. Tapi sudah mulai sideways, tidak mau lepas daripada tanda penurunannya di angka 8.500-an ya. Tapi masih MA10-nya masih menuju ke bawah. Artinya masih ada peluang downtrend teman-teman. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10-nya di atas, di bawah candle kembali, dan ingat harus menuju ke atas teman-teman ya. Manfaatin itu bisa ke level naik ke level 9.400 lagi, atau yang terdekatnya di angka 8.950. Lumayan teman-teman. Kalau modal teman-teman gede mah lumayan nih teman-teman ya, masuk di area nanti MA10-nya, nanti bisa take profit di angka 8.970 kan lumayan. Naik 1%, 2%, kalau modal teman-teman 70 miliar, teman-teman 48 miliar. Ya cenderung ya 1%-nya itu ketahuan berapa teman-teman ya. Jadi kalau kita mau dari pasar gede teman-teman ya, dengan keuntungan 1 atau 2% pun teman-teman akan berasa. Makanya bersyukur teman-teman kalau teman-teman dikasih 10%, 20%. Nanti teman-teman kalau sudah punya miliaran, teman nggak mungkin masuk ke emiten-emiten yang harga 100 perak, 200, nggak mungkin teman-teman. Sayang lah teman-teman dengan modal seperti itu gitu kan. Ya mungkin kalau yang di bawah 1 miliar bisa lah masuk itu. Teman nanti teman-teman ketahuan, nah ini derita besar nih, wah bisa digeprek teman-teman ya. Kalau kemasukan istilahnya kalau retail masuk gede 1 miliar 2 miliar digeprek teman-teman, sampai mana dia kuat bertahan, istilahnya nggak ke atas. Kalau sudah ke atas naik teman-teman. Seperti itulah teman-teman ya. Kalau market mereka seperti itu teman-teman kerjanya. Dia itu tiap malam itu tahu teman-teman, si A beli berapa, si B beli berapa. Nih atas nama itu sih beri sekian, tahu teman. Smart money sini tahu, makanya ketika ada smart money sama si barang lokal sama si foreign ngisi teman-teman ya, cenderung terjadi kenaikan saya ada lawan gitu teman-teman. Ayo siapa yang mau saya istilahnya digencet teman-teman ya. Makanya smart money kadang-kadang suka kalah gitu kan. Karena masuknya terlalu gede, woi kegedean, gencet lah, terjadi kekalahan teman. Disitulah teman-teman ya. Karena ada smart money, barang lokal sama foreign itu cenderung mereka itu jualan teman-teman ya. Bukan investasi mereka teman, jualan ya. Jadi jual beli saham teman. Retail aja yang kebanyakan investasi teman-teman. Oke teman-teman, BBCA sudah ya, langsung ke Pani teman-teman ya. Kita cek Pani ini. Ini teman kita nanyain dari udah lama ya Pani ya. Ya, nah Pani benar udah lama nggak dibahas tuh. Sorry ya. Ini untuk sejarah aja teman-teman tercapai ya. Nah sejarah aja, biar saya menerangkannya enak. Ini sudah tercapai dengan baik ya kemarin tanda kenaikannya. Mungkin teman-teman kalau yang bersyukur ya sudah mulai dapat lah berapa persen nih teman-teman ya. Kalau ngambil dari MA10-nya contoh di sini ngambil MA10 3%, kalau 3 sampai sini nih, sampai ya, jangan sampai jauh-jauh dah ke sini tanya. Bukan 8% teman-teman. Kalau teman-teman rutin 8%, 8% teman-teman ya. Ngambil di MA10-nya. Mungkin teman-teman bisa cuan gitu ya. Oke, per hari ini tanda kenaikan saya belum dilewati dengan candle, cenderung dengan shadow aja, jadi masih berlaku di situ teman-teman tanda kenaikannya. Dan saya tambahkan lagi di sini teman di angka 11650, 11 ribuan ya. Ada satu lagi di atasnya dikit teman-teman sini nih. Nah, ini tanda kenaikan juga. Semakin banyak tanda kenaikan, sebenarnya semakin cepat di up-nya, bahkan bisa melebihi tanda kenaikannya. Untuk sekarang bagaimana? Sabar dulu. Posisi MA10 berada di atas, artinya ini lagi selesai dulu nih yang kemarin MA10 di bawah, karena ada sini nih ya, yang ngambil dari sini udah selesaiin dulu ya, udah selesai. Nanti kalau mau ngambil bagaimana lagi, tunggu lagi MA10-nya teman-teman di bawah kanan menuju ke atas. Nah mungkin nanti teman-teman bisa ngambil di situ. Kalau sekarang lagi turun dulu nih, kenapa turun? Masuk apanya nih, perhatikan sini, Bandar Foreign jualan di sini, dijualan nih. Jadi pas kenaikan tinggi di sini kan ada ikut campur di sini nih si Bandar Foreign ya, masih Bandar Lokal ikut campur kenaikannya. Pasti harga agak lumayan, mereka kan jual beli teman, jual beli saham,
terjadilah penurunan teman-teman. Mereka juga jual dulu nih si bandar foreign-nya ya. Karena kan market juga kan lagi sekarang lagi bandar foreign lagi pada keluar dulu ya. Berbanding terbalik dengan bandar lokal, teman-teman. Bandar lokal cenderung melakukan akumulasi, teman-teman di sini ya. Makanya tunggu dulu, teman-teman, masih ada area penurunan di level berapa nih? 10.700 ya, mudah-mudahan ditahan. Nah, di sini kan ada support nih, teman-teman ya. Ini ada support dikit nih di si ekor kembar di sini ya. Ini support, teman-teman. Nah, supportnya agak di atas sedikit satu tick. Nah, tanda penurunnya di angka satu tick di bawahnya, teman-teman. Di sini kan gapnya belum ketutup dengan baik. Makanya tunggu sampai situ dulu. Mudah-mudahan dipantulkan nanti di angka 10. Tapi kalau mau ngambil, teman-teman tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau teman-teman yang nyangkut di atas, contohnya di harga 12 ribuan, kejemput, tenang aja. Ini emiten yang ada ketokohan. Kalau ada ketokohan, dijamin ada bandarnya yang ngejagain, teman-teman ya. Jadi kalau dia turun, teman-teman cenderung dia pasti ditaikin lagi. Nah, kalau teman-teman pengen standarnya di mana? Standar dulu sementara di angka 12 ribuan, teman-teman ya. Apakah bisa nyampe ke harga 18 ribu lagi? Bisa, teman-teman, tapi jangan ke 18 ribunya. Upayakan teman setengahnya aja dulu lah di angka 14 ribuan, itu sudah cukup lah untuk panik, teman-teman ya. Oke, saya itu ke angka 13 ribuan, teman. 15 ribu di sini, 15 ribu, 13 ribu. Ya mungkin teman-teman bisa ke harga MA 200-nya dulu deh, yang ke 12 ribu. Perhatikan MA 200-nya terus menuju ke atas. Artinya masih posisi uptrend sebenarnya, teman-teman ya. Makanya untuk turun ke bawah mungkin nanti setelah terlihat di MA 200-nya menukik ke bawah. Kalau ini enggak, cenderung dia ke atas. Perhatikan nih, step 1, step 2, step 3, step 4 semakin tinggi, teman-teman ya. Itu tandanya masih uptrend. Tinggal harus ngejebol ini harga tengah ya, harga tengah di angka benar kan panik kan? Di angka berapa nih, 12 ribuan ya? 12.400-an ya. Perhatikan nih 1.600 panik itu, teman-teman, untuk PRS artinya ini milik bandar. Oke, teman-teman, kalau mau ngambil panik tunggu sebentar, tapi kalau teman nyangkut di harga sini kejemput ya, pasti kejemput ya. Karena ini lagi dipertahankan dari seorang bandar lokalnya. Lanjut, emiten sejuta umat dan kesukaan daripada foreign, teman-teman ya. Katanya kejemput lagi, tanda penurunannya betul, teman-teman, kejemput lagi. Ini bagus berarti, teman-teman ya. Nah, sekarang pas banget di sini ya, di angka 57-nya, teman-teman. Perhatikan, ini belum saatnya ngambil, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang nyangkut di 80-an kejemput, tenang aja, kejemput, teman-teman, tinggal menunggu waktu aja. Karena sekarang kan harus ngambil dulu, teman-teman ya. Ini si bandar lokal masih jualan terus, teman. Soalnya si bandar lokal itu punya harga di 50 perak. Jadi nggak bakalan rugi dia jual di angka 55, 57, teman-teman ya. Cenderung tidak akan rugi. Nah, ada yang nanyain lagi, apakah saya harus average di angka 50? Kalau terjadi ke 50 lagi, ambil average di situ, teman-teman. Istilahnya, teman-teman, sudah average minimal. Kalau 80 setengahnya sekitar berapa tuh? Dari 50, 30, 65-an ya. Nanti mungkin dengan average yang sama, teman, di harga 65. 65 kan di sini nih, masih di sini. Pasti kecimput, pasti, teman-teman ya. Kenapa katanya masih kecimput? Ini kesukaan daripada foreign, teman-teman. Si Goto ini kesukaan foreign, teman-teman ya. Jadi kalau dia cenderung beberapa kali tidak masuk ke 88 lagi, teman-teman, cenderung nanti teman-teman keluar masuk di antara nanti ketika ada penurunan lagi, teman-teman ya. Kalau mau ngambil lagi seperti biasa aja, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Udah, istilahnya, teman-teman ya. Cenderung gini, kalau sudah set 88, kalau nggak mau ketemu lagi, tercenderung dia lepas dari MA20-nya, udah lepas dulu, teman-teman ya. Nanti seperti itu aja kalau dia mau dipermainkan di angka 88 ya. Tetapi kalau sudah break 88, teman-teman ya, sampai ke 95, berdasarkan orang-orang profesional, teman-teman ya, mau memperkirakan si Goto ini mau nanti ke depannya itu bermain di angka 130. Kalau saya pikir sih nanti kalau saya sendiri ya ikutin aja lah, teman-teman. Ikutin aja MA-nya, teman-teman ya. Kalau saya mendingan begitu, teman-teman ya. Karena hari ini kenyataannya, kalau depan kan perkiraan, teman-teman. Makanya saya tidak akan menjadi cenayang untuk esok hari. Biarkan aja esok hari menjadi esok hari. Dan hari ini kenyataannya bandar foreign ngambil ya 22,2 miliar, teman-teman. Di sini ada siapa ngambil? ZP lagi pelakunya, teman-teman ya. ZP sudah ngambil di emiten 4 bank dan di Goto juga sudah mulai ngambil. Kita mah ada si RX ngambil ya, BB sudah mulai masuk nih.
Nah, kita cek nih BB domestiknya sudah mulai masuk enggak? Belum teman-teman, belum ngambil si BB-nya. Ya, sabar aja ya. Ini soalnya nih kemarin itu yang ngambil banyak kan si BB teman-teman. Nah, untuk si bandar lokal siapa yang ngambil coba cek. GR ya. GR juga bagian daripada bandar teman-teman ya. Nah, PD ini jangan salah teman-teman. PD itu ada yang PD bandar juga ya kalau di Gotoma ya. Oke, teman-teman, untuk sementara seperti itu dulu ya. Ini Goto ini mudah-mudahan ditahan terus di sini ya. Sudah satu dua hari ya. Dua kali ditahan di sini. Sekarang ketiga kali. Mudah-mudahan inilah tang terakhir teman-teman ya. Kemarin juga kan waktu di sini jebolkan ke angka 55 didorong lagi. Di sini jebolkan lagi ke angka 56-nya didorong lagi ke 57 ya. Mudah-mudahan saya sideways dulu sebentar di sini ya. Saya Sideways sebentar dulu di sini. Tunggu ya sampai betul-betul nanti CMA 10-nya menghadap ke atas, teman-teman. Udah di situ aja teman-teman bisa belinya ya. Oke. Untuk foreign juga sudah mulai bagus nih, 2 hari sudah mulai ngambil. Cuma barang lokal doang nih masih terus jualan ya. Dari bulan apa nih? Dari bulan Mei ya, tanggal 9 terus jualan. Nanti mungkin kalau si bandar lokal sudah mulai ngambil 2 hari, 3 hari, nah sudah mulai itu teman-teman ya. Ditambah dengan foreign ngambil lagi, nah sudah tandanya smart. Paling sih smart money sudah masuk tinggi bagus ya. Di sini smart money juga cenderung keok teman-teman di sini nih. Harusnya smart money ketika tinggi begini teman-teman ya terjadilah kenaikan ya. Naikkan di sini. Cuma sedikit doang kan. Akhirnya dirempar des ke sini ya ke tengah 8 tengah 9 tragedi kan. Dah langsung diangkat teman-teman. Keren banget ya si market maker besarnya. Bisa seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semua target untuk Goto penurunannya tercapai dengan baik. Sini saya tidak punya target penurunan di angka 50-nya. Mudah-mudahan ditahan di 57 karena si bandar forex sudah mulai nahan teman-teman ya. Oke, untuk Goto seperti itu ya. Santai 80 santai. Nanti kalau ke 50, contohnya ke 50 lagi gitu, udah ambil aja 50 untuk average. Kalau teman-teman nggak punya dana, udah biarin aja. Karena cenderung udah di situ pasti kejemput teman-teman 80 itu ya. Lanjut ada Mina teman-teman ya. Ini teman-teman pernah nanyain Mina ya. Padahal teman-teman kalau cek video Mina terakhir, teman-teman sudah tahu ya. Nih tanda kenaikan saya ya, sudah dicapai dengan baik 1, teman-teman ya. Tanda kenaikannya dicapai 2, 3, teman. Yang terakhir saya bikin 1 deh, teman-teman tercapai gitu aja ya. Biar saya punya sejarah di sini nih. Ya, tercapai. Tanggal berapa nih? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 tercapai ya. Nah, teman-teman ya. Terus ini ada targetnya. Target juga sudah tercapai dengan shadow. Lumayan kan teman-teman ya, sudah tercapai dengan shadow. Posisi sekarang ini kalau nggak salah Mina itu punya aksi korporasi deh teman-teman. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman nih, raig isu, teman-teman. Jadi si Mina itu ada rencana raig isu Juli tahun 2025. Teman ini 10 pasar tunai 10 ya. Oh ini bukan ini, itu doang teman. Sorry. Ini jadi ada raig isu nih si Mina itu, maka terjadilah kenaikan teman-teman ya. Nah, kita cek di sini teman-teman Mina itu ada raig isunya tanggal berapa. Udah. Apakah itu hanya kabar burung, teman-teman? Kadang-kadang kabar burung itu dihembuskan, teman-teman. Buat apa? Buat biar enak aja, teman-teman ya. Ketika ada berita naik, padahal ketika ada berita turun, teman-teman ya. Nah, raig isu nih. Raig isu tanggal 8 Juli, teman-teman ya. Jadi berbareng dengan CDIA ya. Jadi ada yang listing tanggal 8 Juli, ada yang RI tanggal 8 Juli, teman-teman ya. Berarti di tanggal Juli ini banyak duit yang harus keluar nih, teman-teman ya. Di sisi lain banyak yang ngambil saham-saham baru IPO gitu kan. Di sisi lain juga harus nambah mungkin kalau yang suka teman-teman ya dengan raig isu ini tanggal 8. Mulai taikin lah teman-teman ya. Harga pada 50 perak teman-teman nih. Harga cuma 50 perak teman-teman. Oke, teman-teman untuk si eh, Mina seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada raig isu teman-teman ya tanggal 8 Juli tahun 2025 aja. Maka terjadilah kenaikan seperti ini teman-teman ya. Padahal saya pinginnya ke harga 50 teman-teman ya. Karena raig isunya dia harga 50 teman-teman nih. Hati-hati loh teman-teman, raig isu harga di 50 ya. Model apa wifi ya. Wifi itu kan raig isu tanggal di angka 2000-an ya, makanya dipertahankan di 2000. Ini pas raig isu di tanggal sekarang 123 ya teman-teman ya. Ini target kenaikan sudah tercapai dengan baik ya. Nah, di sini nanti teman-teman kalau terjadi penurunan kalau pas ini hati-hati ya. Ini ada si ekor hijau di sini teman-teman ya.
Sini nih di bawah dikit ya. Ada seekor hijau, hati-hati di situ ya. Di angka berapa nih? Di angka 7. Padahal saya pinginnya ke sini teman-teman nih, ke angka 62 ya. Bahkan ke 50 pun saya punya di sini internet penurunan karena di situ terjadi penurunan. Ini milik Mr. HH teman-teman. H itu siapa? Happy Hapsari teman-teman ya. Oke, yang ini saya hapus dulu ya. Nah, enak kan kosong kan teman-teman? Kalau sudah kosong enak kan? Karena sudah terceknya sudah tercapai dengan baik. Nah, secara TA ini masih posisi uptrend teman-teman ya. Mungkin nanti tunggu deh sampai tanggal 8 atau enggak sebelum tanggal 8 apakah ada penurunan atau tidaknya, karena kan harganya cuma 50 perak teman-teman ya. Maka dia cepat-cepat kan dari harga FCA ke 50 kan teman-teman ya. Cepat-cepat tidak keluar daripada FCA untuk mengambil raig isunya itu. Ternyata pas raig isunya, pas beritanya keluar langsung di up teman-teman. Nah, itu kerjaan bandar. Apa buktinya di up? Perhatikan teman-teman ya. Bandar Poren keluar dengan legawa. 2 miliar bandar Poren keluar. Net sell ya. Lihat CC keluar di mana sama CC, diambil sama si AG cuma sedikit si AG teman-teman ya. Nah, cuma si CC sini yang istilahnya mempermainkan harga sekarang teman-teman ya. CC, AK, ZP teman-teman mempermainkan ya. Domestiknya teman-teman kita XL, YP ketemu YP berarti ini sudah dipermainkan sama teman-teman kita yang scalping. Dibutuhkan. Nah, kabar bagusnya ternyata si bandar lokal itu masih berada di atas, teman-teman. Belum jualan nih ya. Ada si AG ya jualan. Berarti kalau yang beli nanti di hari isu di 50 ya untungnya gede banget teman-teman ini ya. Soalnya harganya kan 50 perak teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi Mina ini lagi dibuang sama bandar Poren, tetapi bandar lokal cenderung masih ada akumulasi. Ada si AG teman-teman ya. AG bagus teman-teman ya. Ada si BQ juga bagus, MG cuma MG terlalu sedikit di sini ya. BQ, MG udah mulai masuk, AG sudah mulai masuk teman-teman ya. Jadi secara pungutan teman-teman ini posisinya masih posisi apa, cuma sayang banget ada raig isu aja. Atau kalau tidak ada raig isu mah teman-teman ya mungkin wah kenaikannya enak nih teman-teman. Mungkin kalau raig isu di angka 300 teman-teman mungkin bisa mencapai ke 300 gitu. Cuma sayang banget nih raig isu di angka 50 perak gitu ya. Oke teman-teman, untuk sementara gitu dulu teman-teman ya. Yang mudah-mudahan si bandar Poren, maaf si bandar lokasi, mudah-mudahan terus memaafkan ini bandar Poren habis teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini besok ada pengambilan lagi mudah-mudahan ya. Si bandar Poren bisa biar ngedukung bisa lebih ke atas lagi ya. Mau si AG Porennya sedikit amat ngambil cuma 990 teman-teman ya. Tapi di sini bagus ya si Mina ini diakumulasi sama seorang bandar. Bandar juga si AG juga bandar teman-teman ya. Dari kalangan bandar lah teman-teman ya. Oke, target saya sudah tercapai dengan baik. Tinggal satu lagi teman-teman di angka 192. Nanti yang agak tinggi dikit di angka berapa ini? Di angka 400-an ya. Kita cek untuk Mina, posisi di mana Mina? Mina kita lihat posisinya. Mina. Ya, Mina mungkin nanti targetnya bisa ke level 1 tahunan itu ya. Nah, ini posisinya murah banget teman-teman. Mungkin nanti targetnya bisa ke harga murah aja teman. Di angka 297 ya, jangan jauh-jauh dulu ya. Jangan sampai ke harga atas di sinilah. Mungkin bisa ke level sini aja sudah bagus nih teman di angka 299 ya. Saya clone aja di sini ya. Nah, oke. Oke, ke sini aja sudah mulai bagus ya. Nah, antar harga ini dua lah teman-teman ya. Bisa ke angka 262 ataupun ke angka 294. Posisi masih uptrend teman-teman ya. Bandar lokal juga masih ada, cuman Poren jualan. Poren jualan dengan bagus ya di sini teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi lagi penurunan karena kalau terjadi penurunan berarti lihat teman-teman ya si AG ini masih posisinya dia jualan atau tidak ya. Kalau jualan ya cenderung dia akan turun. Perhatikan teman-teman alabas ini nih ya. Kalau 105-nya kejebol hati-hati ya. Ini area penurunan sini si ekor hijau kan. Mungkin batasnya sampai ke angka 91 deh teman-teman ya. Kalau 91-nya masih tidak kejebol berarti dia mau bertahan di angka 91 sampai ke atas. Tapi kalau sudah mulai kejebol, teman-teman hati-hati bisa turun ke bawah ke harga ketika mau RI teman-teman karena RI aja udah enggak 50 perak teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi sebenarnya si Mina ini sebenarnya teman-teman ya targetnya jangan jauh-jauh bisa ke angka 289 aja gitu. Kecuali kalau lihat EMA sebelumnya makin melebar teman-teman, semakin jauh dengan candle berarti semakin akan di up ya. Besok kita lihat teman-teman ya. Kalau si EMA sebelumnya di bawah terus tapi semakin menjauh teman-teman ya. Nah, itu ciri-ciri emiten yang akan terus di up teman-teman ya.
Oke, mudah-mudahan saya sampai ke targetnya ke angka 192 lah sudah cukup ataupun nanti ke angka 290 sebelum tanggal 8. Kita lihat tanggal 8 habis tanggal 8. Sambil liatin WiFi teman-teman, WiFi itu kan lagi isu teman-teman ya. Kita liatin apakah turun dari 2000 atau tidak teman-teman. Oke teman-teman, untuk Mina seperti itu ya. Pungutan bandar lokalnya bagus, cuman warnanya keluar teman-teman. Kita nggak apa-apa lah teman-teman ya. Mungkin besok bisa lagi kenaikan lagi berapa persen? Udah berapa persen? Oh 63, dikit lagi teman ke 70% ya. Dikit lagi ke 70%-nya berapa? Karena rata-rata 70% teman-teman ya. Jadi kalau dia lebih dari 70% bisa kena suspend teman-teman ya. Maka jangan, mungkin kalau ada koreksi dua akan lebih baik. Makanya koreksinya kalau dia ke level sini masih aman ya. Juga kalau sudah lepas dari fase itu hati-hati. Maksimal ke angka 90 dah ya di MA 10-nya nih. Kalau koreksi gitu masih aman. Tapi kalau jebol dari situ ya hati-hatilah teman-teman ya. Oke, lebih baik nanti tunggu kesempatan berikutnya. Oke, atau tunggu nanti setelah Regisu. Ini juga ada ketokohannya ya. Mr. Haha, Mr. Happy Hapsari, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kita cek naik nih, naik juga sama teman-teman. Banyak yang nanyain naik ya. Lagi-lagi naik itu sebenarnya sudah saya bahas juga, teman-teman, yang tanda kenaikannya dilewati dengan baik kan. Udah, teman-teman juga ada yang cuan kan di sini, teman-teman ya. Ini tanda kenaikan nih satu lagi di angka 19. Nah, targetnya di sini saya teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman, bandar lokal sudah akumulasi dengan baik. Kita cek naik posisi di mana. Naik ke puncak gunung. Emiten yang di up duluan. Nah, ini kan emiten yang up duluan teman-teman ya. Nih 39 belum pernah menyentuh harga atap, cenderung dia akan melebihi biasanya teman-teman. Tapi harus nunggu waktu lah teman-teman, jangan sekarang-karang aja ya teman-teman, santai aja dulu teman-teman ya. Ikutin MA-nya nih. Harusnya sih nunggu konfirmasi dulu teman satu kali lagi nih ya kalau mau ngambil ya. Nah, nanti mungkin teman-teman kan bandar lokal sudah akumulasi sudah bagus nih. Ada si teman kita, ada YP, ada CP, SQ teman-teman ya. Nah, ini banyak dari kalangan kita nih ya, XA sama YP teman-teman. Hati-hati ya. Karena si bandar lokal pun hanya ngambil 94.000 lot aja, sedangkan XL sama YP sudah 191, 162.000 lot. Nah, tinggal mampu nggak bertahan nih si teman-teman kita gitu ya. Mau dijual sama bandar enggak gitu kan teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau di average sih sudah mulai untung. Mungkin biasanya ada teman-teman kita yang beli sore jual pagi lah teman-teman ya. Tapi di sini sudah bagus sih, benar lokal sudah akumulasi lagi. Oke, mudah-mudahan bisa ke level 1224 ya teman-teman ya. Berapa persen nih? Kalau ke 224 dari sini 47% ya, masih sedikit lah teman-teman ya. Oke, teman, kita geser dulu ke atas dulu, kita cari tanda peluang untuk penurunannya. Ternyata di sini teman-teman peluang penurunan sini di angka 148 ya. Hati-hati aja ya kalau sudah lewat situ ya. Nanti kalau dia cenderung ditahan teman-teman mungkin di area 169 ya. Itu masih aman ya. Terus ditahan juga di angka 160 masih aman ya. Karena masih berada nanti kelihatan nih saya masuk 10 sampai 20 besok ya. Kalau sudah kelihatan hilalnya nih gitu kan. Kalau hilalnya cenderung up ke atas, terus bandar foreign juga akumulasi lagi, bandar lokal juga akumulasi lagi, ya sudah dipastikan dia akan menempuh ke sini teman-teman di angka 244 untuk menutup gapnya teman-teman di sini ya. Dikit lagi nih gapnya kan ketutup teman di sini. Dia ada berapa gap nih? Satu gap, dua gap, tiga gap ya di sini teh. Nah, targetnya jangan tinggi-tinggi dulu, soalnya emiten yang sudah di up duluan ini ya teman-teman ya. Ke 270 ya, 224 ini. Nah, mungkin ke sini teman-teman ya. Nanti kita lihat nih, ini kan baru jalan satu siklus teman-teman ya. Siklus pertama kan di up duluan. Nah, ini yang pas turun ini. Nah, dia di mana teman siklusnya? Kalau dia cenderung bisa di up ke bawah ke atas lagi, nah suatu, tapi dia suka diturunin dikit. Nah, nanti targetnya itu bisa di bawah dikit teman-teman ya. Tapi kalau dia cenderung siklusnya di up sampai ke angka 300 contoh ataupun ke harga tengah, nanti siklusnya di sini. Ya, kita lagi cari siklusnya dulu teman-teman sini ya. Nanti kalau situ nanti balik lagi ke bawah, nanti biasanya tidak turun lagi dari situ, nanti bisa ke up sini. Biasanya kecenderungan seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk naik seperti itu teman-teman ya. Secara isian bagus teman-teman ya. Secara MA kan belum kelihatan MA-nya nih. Emang sih pasti menuju ke atas ini teman-teman. Kita harus lihat konfirmasi besok. Makanya kalau dia turun ke level 169 masih aman, kalau ke angka 160 masih aman. Kecuali kalau jeboskan lagi ke level 147 ya
Tapi kalau bakal dijebloskan ke ini kan berapa persen nih? 27% ya. Nanti paling sekarang itu paling sedikit paling banyak sekitar 15%-an teman-teman. Nah, di sini nih ya, area 160 makanya kalau ditahan masih aman ya di satu ARB untuk hari ini. Kan kalau sekarang itu 15% teman-teman ya. Tidak jauh-jauh daripada itu. Tidak boleh lebih daripada itu, peraturannya belum diganti ya. Nanti kalau diganti. Padahal saya sukanya itu dengan simetris teman-teman ya. 30 ke atas, 30 ke bawah, 25 ke atas, 25 ke bawah. Saya sendiri cepat, jadi penurunan lebih cepat. Ini terlalu lama ini penurunan teman-teman ya. Harusnya kalau 30% dem 4 kali, 5 kali, 6 kali udah teman, atau enggak 3 kali deh, 3 kali penurunan ARB udah bisa di-up lagi teman. Jadi cenderung cepat gitu. Kalau sekarang kan yang harusnya 3 kali kali 2 teman-teman ya. Jadi 6 kali teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Untuk si naik seperti itu ya. Lanjut ya. Ada Rapi teman-teman nih. Ada Mang Rapi. Rapi kena suspend ya? Ya, Rapi Mang Saswi, Mang Saswi. Mang Rapi kena suspend teman-teman ya. Ini laporan keuangannya kayaknya ini nih ya. Ini karena ini teman-teman, karena dia itu penurunnya tajam sekali teman-teman. Saya juga pikir sini nih. 17 malahan dia dicobakan terus ya. Lihat benar lokalnya terus aja jualan teman. Ini karena manajemennya ya. Manajemennya tidak bersahabat. X sama L ya, kita cek di sini. Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Efek bersifat ekuitas dalam pemantauan ya. Nah, gitu teman-teman ya, emitennya gimana sih emitennya nih ya. Ini baru kemarin sore ini teman-teman ya. Nah, sampai itu teman-teman dah. Tuh kan betul kan dia belum melakukan keuangan kan. Gimana sih ini ya? Ini yang bikin gedek itu gedek. Emitennya teman-teman ya. Emitennya cenderung tidak kooperatif. Cenderung tidak kooperatif. Kalau dari EPS-nya coba bagus pada EPS-nya teman-teman tuh ya. Kenapa tidak melaporkan keuangan gitu teman-teman ya? Harusnya ya sadar dirilah teman-teman. Padahal hutang juga tidak terlalu banyak ya. Cuma 0,36. ROE-nya juga keren kemarin itu ya. Malah tidak melakukan keuangan ya. Kita lihat deh teman-teman. Ini kalau sudah kuartal 4, kuartal 1 tidak melaporkan keuangan teman-teman ya. Dendanya lumayan ya, 50 kali 2 berarti teman-teman. Sekitar 100 jutaan dendanya ya. Oke teman-teman ya. Mudah-mudahan si Rapi ada tanda-tanda bisa dibuka lagi deh. LK-nya keluarin gitu ya. Tapi sementara ini laporan keuangannya sebelum keluar, bandar lokal juga sudah tidak sanggup kali teman-teman ya. Kecuali kalau ada bandar lokal baru teman-teman ya. Mungkin itu akan menjadikan si Rapi ini bisa di-apply. Karena ini baru kemarin sore kan, emiten baru kemarin sore. Tahun 2023 ya. Apa 22? 2022 ini emiten di-up duluan teman-teman ya. Ini PR rasanya masih ada, belum nol, artinya cenderung masih bagus sebenarnya teman-teman ya. Cuman sayang banget padahal baru kemarin sore ini ya. Baru kemarin sore. Tapi tenang aja teman-teman. Pasti di up kok ini. Ini 2023, 22, 23, 24, 25 kan baru 3 tahun. Ya. Tenang aja teman-teman ya. Di 50 kan tahun 2023 kan 20, 24, 25 ya. Mudah-mudahan sih nanti musim ini mah tahun ini beres lah teman bisa ke harga 50 lagi ya. Cuman ini si emitennya nih ya baru kemarin sore udah nggak bisa melaporkan keuangan gitu kan. Bikin kita sakit hati bagi yang memiliki emitennya gitu kan. Nah semacam ini kan si bandar lokal juga belum melakukan aksi apapun, artinya masih terus ngejual teman-teman ya. Ini cenderung gimana sih gitu kan. Juli kita cek deh dari bulan Juni ya. Itu masih dikuasain teman-teman. Cuman ini bagusnya itu smart money sudah mulai masuk teman-teman ya. Ini SL, YP, PD ya, sudah mulai masuk. Kita cek untuk negonya. Kita cek dari agak dalam dikit deh ya negonya nih. Dari Januari. Tuh di pasar nego aja nggak ada yang mau teman-teman ini. Gimana ceritanya sih ini? Kita awalkan deh. Bisa lagi ada banyak ya. Nego. Tuh nggak ada yang mau nego si Rapi mah. Harusnya nih emang si bandarnya teman-teman ya.
Sebenarnya sih dari Januari aja nih yang nguasain bukan retail, teman-teman, cenderung belum ada yang milih. Masih cenderung dikuasain sama bandar barangnya sebenarnya teman-teman ya. Kita cek deh untuk insidernya sudah jualan nggak sih dia? Insider itu belum jualan juga, belum terdeteksi jualan teman-teman. Artinya masih ada barangnya. Si emiten juga tidak melakukan penjualan ya. Udah teman-teman. Tahun berapa mereka jualan ya? Aduh sebentar. Insidernya nih. Di sini tidak terdeteksi teman-teman ya. Di tahun berapa dia jualan tidak terdeteksi sama sekali teman-teman. Berarti bagian dividen ya tahun 2024 ya. Di situ sudah banjir masyarakat 41% teman-teman ya. Pengendali global. Kalau pengendali perorangan sebenarnya cenderung akan bagus nih. Cuma pengendalinya istilahnya perusahaan teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu dulu ya. Jadi untuk si Rapi ini yang nakal itu adalah emitennya teman-teman ya, emitennya. Padahal di sini sudah up duluan, udah bagus ya, up duluan dari angka 152 ke level 247 ya. Kalau dia normal di 50 aja teman-teman ya, tidak ada peraturan FC, mungkin akan santai aja gitu ya, 50. Nanti juga di up gitu kan. Kalau sekarang kan sudah hampir 15, harga 15 perak. Tidak terjadi pungutan kembali, teman, hanya seberapa kali doang pungutan, ternyata dia ngejual lagi dan LK-nya tidak keluar. Itu yang jadi masalah, teman-teman ya. Oke lah, teman-teman ya, Rapi biarin aja dulu. Nanti juga pasti kok, teman-teman. Santai aja, emiten baru beberapa tahun, nggak mungkin dia, harusnya tidak mungkin dilepaskan dari listing begitu aja ya. DKHH, teman-teman ya. DKHH. Kita cek DKHH seperti apa. DKHH. EP, nah EP mah emiten ini di 50 kan nanti juga di up teman, tenang aja ya. Siap-siap aja. Smart Money sudah masuk dengan baik. Bandar Poren juga kemarin masuk terus keluar sedikit ya. Masuk lumayan nih, kejual sedikit tapi masih ada barangnya. Cuma bandar lokal belum keluar belum masuk signifikan ya. Tapi sudah mulai riak-riak nih ya, bandar lokalnya sudah mulai siap-siap aja teman-teman ya. Si EP itu kalau sudah di downtrend kan biasanya suka langsung di up teman-teman ya. Bisa minimal nutup ke 240 teman-teman. Siap-siap aja teman-teman yang nyakut mungkin tunggu aja sebentar sampai betul-betul nanti si EMA 10 di bawah kanal kembali ya. Kemarin ketika EMA 10 sudah mulai di atas EMA 10 di bawah karena ada terjadi kenaikan lumayan kan teman-teman ya. Dari level berapa ya 70 ke angka 78 kan lumayan sekitar 8,9% sampai 10%-an gitu ya. Nah, ini si bandar lokal juga sudah mulai akumulasi dikit-dikit, bandar polen masih ada di dalam. Terus ini UI-nya si EP. Nah, EP itu biasa suka di-up teman-teman ya. Berdasarkan pengalaman di TOSK, emiten yang di UI-kan sama si EP itu suka di-up. Walaupun diturun ke bawah lagi tapi di-up. Tinggal tunggu sabarnya aja teman-teman ya. Oke, di sisi lain juga Smart Money sudah ngumpul dengan baik. Perhatikan ke Smart Money ngumpul terjadi kenaikan, Smart Money sudah ngumpul terjadi kenaikan sedikit. Nah, mudah-mudahan bisa di-up teman-teman ya. Tapi kalau sudah di-up, jangan ada yang ambil lagi teman-teman ya sampai 3 tahun ke depan ya, biar 3 tahun ke depan ketahuan nih si DKH ini laporan keuangannya bagus atau tidak, terus ada yang megang atau tidak teman-teman ya, karena selepas UI-nya si EP nanti dipegang sama bandar lain biasanya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sementara ini seperti itu ya, soalnya ini masih dikuasain sama teman kita nih. Cuma ya teman kita juga sebagian teman-teman masuk ke Smart Money, jadi tidak murni retail teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya untuk si DKHH. Sekali lagi, bandar poren masih ada di dalam walaupun ada pembuangan. Bandar lokal sudah mulai ngambil dikit-dikit ya. Tapi yang paling bagus itu Smart Money-nya. Smart Money sudah bagus pengambilannya teman-teman ya. Yang suka saya bilang itu bahwa Smart Money itu ada kekuatan untuk memaaf harga, cuma dananya terbatas saja. Jadi kenaikan tidak terlalu lama biasanya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Nah mereka juga kan jual beli untuk jualan teman-teman, sama seperti bandar. Cuma retail aja yang nunggu untuk kejemput atau nanti investor sejati teman-teman ya. Karena retail tidak ada kemampuan kan, kecuali kalau scalper. Scalper sama teman, enak tuh scalper mah ya. Punya kemampuan dia walaupun atas nama pribadi, tapi kalau scalper itu butuh teman-teman scalper itu ya. Oke teman-teman, untuk DKHH posisinya seperti itu ya. Karena bandara CEP tenang aja pasti di up kok. Saya punya target utama ya di angka 238 teman-teman ya. Oke, PTMP ya, PTMP. PTMP. Ini teman kita ada yang di 101 ya.
Kita cek, wah udah kejemput ya 101-nya teman-teman ya. Sudah kejemput, ini juga sedikit lagi menyentuh tanda kenaikan targetnya di angka 125 teman-teman ya. PTMP, kita cek PTMP. PTMP ya. Masuk cepat keluar cepat teman-teman ya, 27. Posisi dari murah harga ke atas lumayan teman-teman ya. Ini target saya sudah kejemput dikit lagi, di atasnya ada nggak? Wah nggak ada target yang teman-teman, di atas gimana dong? Sampai situ aja saya ngawalnya genan teman-teman. Gimana dong ini? Harga wajar sementaranya berapa ini? 121. Udah teman-teman sampai situ. Mau kemana lagi? Hah? Mau ke atas lagi teman-teman, kemana ke atasnya? Kita cek dulu sih teman-teman. Kita cek ya. Kita gedein dikit, kita cek. Nah ini teman-teman peluangnya tipis, ada gap kecil di sini teman-teman nih. Ya. Kalau kita gedein gini gap teman-teman nih. Nah, ada gap kecil ya, ada peluang kecil sama di sini nih. Di angka ini ada si kepala merah kecil di sini teman-teman, di angka 148, cuman ya berdasarkan harga wajar sementara kan di level 121 teman-teman ya. Atau enggak 151 teman-teman. Mungkin itu targetnya ya, target selanjutnya. Tapi sekarang kan posisinya berdasarkan harga wajarnya walaupun sementara sudah di angka 121, artinya cenderung sudah mulai tinggi. Tapi kalau secara pundaknya sih masih murah, teman-teman ya. Masih baru keluar dari harga murah ke atas, teman-teman ya. Ini sudah bikin ke bawah satu siklus ya. Soalnya sampai sini doang ya, 196 ya. Ini pas banget di harga sepertiganya, teman-teman, di angka 121. Dan berdasarkan rumusnya, teman-teman kan sudah, nah, rumusnya kan di ini, 12, ini harga wajar sementara ya. 121 sama 205. Mungkin bisa ke 205-nya, teman-teman ya. Saya ke angka sini aja nih, ada dua kan, di angka 147 atau di angka 152. Terus di angka berapa lagi? Sampai sini doang ya berarti ya udah. Nah, kalau dari saya sebenarnya mah sudah selesai, teman-teman. Sekarang itu sudah selesai, sedikit lagi sudah selesai, teman-teman ya. Tinggal satu tik lagi nih. 126 berapa poin lagi? Tinggal 5 poin lagi kan? Target saya tinggal 5 poin lagi. Harusnya sudah selesai lah, teman-teman ya. Nah, ini juga tanda penurunannya, kalau dia tidak jebol area sini masih aman. Bahkan kalau dia jebol ke angka 181 hapus ke angka 72 juga masih aman. Nah, posisinya MA sebelumnya lagi bagus teman-teman, sudah jauh daripada daripada candle ya. Dan per hari ini bandar lokal masuk teman-teman, cuma bandar foreign keluar nih. Bandar foreign keluar 489 juta net sell-nya. Nah, ini untuk foreign siapa yang ngejual? Ada CC 46.000 lot ya. Nah, di sini yang masuk siapa di bandar lokalnya, teman-teman? UYP, PD, MG ya, YJ juga. Lagi sudah masuk, teman-teman. Cenderung broker bagus juga, teman. Nah, mudah-mudahan bisalah teman-teman ya ke level 124 atau 126. Tapi saya nyatakan selesai mungkin di sini, teman-teman, karena batas saya di sini aja. Tapi kalau dia ternyata terjadi kenaikan lagi bisa ke angka 151. Ini sudah berapa persen? Betul atau keren juga nih dia melakukan yang namanya koreksian, teman-teman ya. Ini udah 100% lebih, teman-teman ya. 116% teman-teman ya. 119%. Nah, sudah terjadi kan teman-teman ya. Secara MA masih posisi uptrend. Bandar lokal akumulasi, foreign keluar, teman-teman ya. Target saya tinggal sedikit lagi di 124. Nanti mungkin bisa manfaatin untuk gap up, teman-teman. Kalau terjadi gap up, manfaatin itu aja. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ke angka 147, bahkan mungkin bisa ke harga tengah di level 204. Suatu saat pun dia akan mencapai harga tertingginya kembali, teman-teman ya. Karena kan baru kemarin sore ini. Kenapa? Karena belum pernah menyentuh harga overnya. Oke, tinggal sabarnya aja, teman-teman. Yang nyangkut-nyangkut area atas, saya pikir sih istilahnya bisa kejemput. Nah, kalau teman-teman mau ngambil, sebenarnya kan harga sudah mulai tinggi, teman-teman ya. Tunggu koreksian atau pengambilan yang kedua, tahap keduanya aja. Ini kan tahap pertama. Nanti ini setelah dia kembali lagi emas sebelumnya ke bawah candle, ke atas candle lagi, dan akan terjadi melengkung, teman-teman ya. Set. Nah, mungkin nanti bisa ngambil di tahap keduanya, teman-teman ya. Tahap kedua seperti apa ya? Nah, seperti ini teman-teman, ini tahap kedua nih ya.
Nah, kan terjadi kenaikan di sini nih tahap kedua. Nah, seperti tahap kedua itu teman, seperti ini nih. Nah, ini tahap kedua nih. Mana terjadi kenaikan. Nah, terjadi ke sini nih. Ini kan tahap pertama kenaikan, set, gedein dikit deh, ya. Tahap kenaikan, set kan kembali ke posisi bawah nih, ya. Nah, tahap kedua sini teman jangan kalau yang sekarang itu jangan terlalu tinggi di arah daerah harga tertingginya setengahnya atau enggak seperempatnya, ya. Nah, ini terjadi kan kenaikan nih. Ya, kenaikan kan, ada tahap keduanya kan ya, di sini kan. MA10 sudah mulai di atas lagi kan, nah tinggal lagi di bawah kanannya. Nah, seperti teman-teman itu tahap keduanya. Mulai ini kan tahap pertama sudah habis-habisin dulu tahap pertama biarin dulu. Nanti terjadi koreksi kan. Nah, ini jangan ngambil di sini, nanti ketika MA10 di bawah kanan ngambil lagi. Nanti pas putus lagi, pas nyentuh lagi MA20-nya, jualan, nanti ngambil lagi teman-teman ya. Seperti itu saja teman-teman ya. Kalau teman-teman mengambil di MA10 seperti itu teman-teman ya. Jadi cenderung gampang diikutin teman-teman ya. Jadi kalau belum belum menyentuh MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas jangan ngambil ya. Nah, nanti kalau posisi teman-teman downtrend seperti sini nih. Nah, ngambilnya itu jangan terlalu tinggi dari harga eh, tertinggi sebelumnya ya. Nanti ngambilnya setelah ini aja teman. Mungkin ini kan nanti udahlah ini tinggi saya mau ngambil tahap keduanya kan posisi lagi uptrend nih. Mau uptrend ya. Nah, tinggal posisi nanti ambil di tahap keduanya aja teman-teman mudah-mudahan dikasih. Nah, terjadi uptrend itu ketika dia tidak bisa menyentuh ini lagi ya. Harga 55 lagi cenderung mudah-mudahan ditahan di angka 81 ataupun nanti ditahan di angka 90 gitu teman-teman ya. Itu tahap keduanya seperti itu biasanya ya. Teman-teman kalau tidak kesempatan hari ini tidak ngambil, ambil yang tahap keduanya. Tapi tetap mengambilnya MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas, teman-teman ya. Lanjut ada Feren, teman-teman ya. Feren. Feren ya, Feren lagi agak koreksi dikit, teman-teman ya. Feren agak koreksi dikit. Eh, tunggu dulu teman-teman, jangan teman-teman jangan ngambil dulu ya. Karena posisi lagi koreksi kan. Nah, koreksinya tunggu kalau dia cenderung ditahan di MA20 masih aman ya. Masih aman nih. Ini tanda kenaikan di angka 126 ya. Nah, ini terjadi kan si kepala kembar terjadilah koreksi. Nah, ya, nanti ngambilnya teman-teman ya. Contohnya dia ke MA20 lagi nih. Nanti pas ngambilnya pas kembali lagi ya. Kembali lagi ke MA10-nya. Mungkin teman-teman bisa ngambil di situ ya. Tapi kalau dia cenderung jebol MA 20 ya, hati-hati nih teman-teman bisa ke level 107. Nah, mungkin ini jadi tahap keduanya, teman-teman tahap kedua untuk pengambilan. Nanti kalau teman-teman mau ngambil ketika uptrendnya, lebih baik teman-teman seperti itu ya, setelah dia kembali lagi ke MA 10-nya, mungkin teman-teman bisa ngambil. Kita cek parent, parent ini kalau nggak salah ada target utama deh, parent ya. Saya suka. Oh iya, ada target utama nih teman-teman ke angka 200-an ya. Nah, jadi nikmatin perjalanannya ya. Kalau teman-teman punya harga di bawah nikmatin perjalanannya. Karena dalam perjalanan itu kan si bandar lokal juga nih. Mulai gini kan naik naik tapi si bandar lokal ngambil jualan lagi, nanti ngambil lagi di koreksinya. Nanti kan ini lagi apa namanya? Lagi jualan dulu nih si bandar lokalnya teman-teman ya. Nanti pas ada pengambilan lagi teman-teman bisa masuk ya. Ini kan si bandar lokal jualan dulu nih ya. Nanti kalau ada pengambilan teman-teman masuk. Masuknya kapan? Ketika nanti masuk ke MA10-nya aja. Ketika si MA10-nya sudah mulai di bawah kanal kembali, kembalikan ke relnya lagi. Karena si Pandar Foreign lagi akumulasi, teman-teman. Dan ini masih ada kesempatan ke level harga atasnya ya. Nah, ini emiten yang didowntrendkan. Dan belum pernah menyentuh harga overnya ya. Jadi kesempatan bisa ke atas ada. Cuman teman-teman nanti kalau 500 nih pasti milik bandar teman-teman ya. Oke lah teman-teman lah terlalu jauh di sini sudah cukup nih. Di angka 150 sudah cukup lah teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Feren bagus ya. Cuman kalau mau ngambil teman-teman yang mau ngambil tunggu dulu ya sampai dia kembali lagi ke relnya. Nanti kalau teman-teman masih punya di bawah dari bawah udah ikutin aja kok punya target sampai ke harga atas. Kalau teman ya udahlah saya sudah nggak kuat ya udah saya sini aja sampai harga tengah aja. 150 cukup lah teman-teman ya. Oke, untuk Feren seperti itu ya. Nasi, teman-teman ya. Kita cek nasi nih. Nasi, teman kita nyangkut juga ya di angka berapa nih nasi? Nasi.
Ini pas banget di target kenaikan ya teman-teman ya, si nasi ini pas banget ya. Nah ini kita tulis dulu tercapai dulu sini teman-teman ya. Biar saya punya sejarah, biar teman-teman juga punya sejarah. Nih tercapai. Nah sekarang ya 020725. Nah kenapa saya bilang begitu? Biar saya juga kasih tahu ke teman-teman nih. Ini tercapai, ini juga tercapai. Dan saya bilang ini tercapai. Ini posisi lagi uptrend. Step 1, step 2 lagi di up sekarang. Step 2 kemana di sini ya. Jadi turun step 2-nya nih ya. Target penurunan dicapai dengan baik. Ini pas banget di tanda penurunannya, tapi di sini dibikin seekor kembar, teman-teman, artinya support. Nah, apakah ada tanda-tanda penurunan? Ada, teman-teman di sini nih ya. Ingat ini emetan yang kenaikannya tinggi, teman-teman ya. Jadi kalau diturunin dalam, teman-teman jangan kaget gitu ya. Terus punya risiko, teman-teman ya. Risikonya gennya gede ya otomatis penurunannya pun bisa lumayan dalam gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk nasi ya bandar lokal sudah mulai ngambil. Ketika dia tidak mau istilah sampai ke target selanjutnya 103 teman-teman ya, hati-hati dia punya sejarah koreksi. Ketika terjadi gap up, manfaatin hijau itu teman-teman ya. Nanti ngambil lagi kapan? Ketika teman-teman ada koreksian, kalau sudah terjadi penurunan ya. Jadi penurunan seperti halnya sejarahnya di sini kan jadi penurunan nih. Ketika kenaikan ada penurunan, koreksi-koreksi dikit. Nanti ngambilnya seperti biasa ya Mas Bro, di bakalan menuju ke atas. Tapi kadang-kadang kagak dikasih kesempatan ya. Kalau di sini tidak kasih kesempatan nih, cenderung ini harus ngambil cepat. Nah ini kalau di sini kasih kesempatan kan. Di sini juga dikasih kesempatan dikit, tapi diturunkan dulu baru ditaikin lagi ya. Ini meter lagi uptrend teman-teman nasi ini ya. Uptrend ini. Kita cek nasi. Coba jangan kaget kalau ada koreksi-koreksian dikit teman-teman ya. Nah ini lagi harga murah banget. Ini milik bandar teman-teman, si nasi ini targetnya ke harga tengah aja 117. 117 itu berarti di bawah sini. Berarti saya menarikkan ke angka 123 itu aman di sini nih. Target teman-teman ya 020725 teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu ya. Jadi nanti ada tanda kenaikan di level sini nih. Mudah-mudahan sih di open gap up ya, open gap up. Jadi turunnya tidak terlalu dalam, maksudnya seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau dia turun teman-teman ke level 84 aman. Ke angka 82 aman ya, ke angka 81 aman. Lepas dari 81 hati-hati. Lebih baik teman-teman nanti turunkan dulu tensi teman-teman ya. Dan per hari ini bagus ya pengambilan dari seorang bandar lokalnya. Ada YP, EP, KKCC sama KI teman-teman, ditambah si AO nih sudah mulai bagus teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan terjadi kenaikan bisa ke level 102 baik dengan open gap up ataupun dengan shadow. Dan targetnya di angka 123 itu di harga murah teman-teman ya. Harga murahnya 100 berapa ini? 119 120 lah teman-teman ya. Saya sisa 123. Jadi saya kasih tanda aja di sini teman-teman ya. Ini juga harga murahnya nih di sini nih. Target harga murah ya. Ini harga murah garis 3. Nah, dari mana harga murah garis 3? Itu dari sini, teman-teman. Jadi pundak catnya ya di sini. Syukur-syukur nanti dikasih ke harga 200-an, 200 ya bisa. Apakah bisa ke 200? Nah, 224 nih targetnya teman-teman nih. Saya targetin sekarang aja ya. Cuman ya teman-teman tahu sendiri kalau nasi itu ya fundamental, secara fundamental tidak ada harga fundamentalnya ya. Cuman harga wajar berdasarkan PPP aja. Tapi karena ini emiten milik seorang bandar, teman-teman ya cenderung dia akan biasanya di up sampai atas, nanti diturunin lagi. Makanya kalau ke angka 200 itu masih bisa ya, karena Pak, karena punya bandar. Dan dia sudah bikin siklus, teman-teman ya. Naik, turun, naik. Nah, ini siklusnya di sini ya. Di angka 200-an, teman-teman ya. Oke? Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi nanti nasi kapan ngambilnya lagi di bawah aja. Di bawah aja nanti ya. Teman-teman setelah cuan di nasi, telah kejemput nasi, tunggu di bawah. Di level berapa nih? Di angka 56, teman-teman ya. Nanti teman-teman ngambil di situ aja, tunggu, simpan udah. Nanti setelah teman-teman sesuai dengan targetnya, kita bikin target yang baru lagi. Nanti teman-teman cenderung hari ini sekarang itu di mana teman-teman siklus yang keduanya. Ini kan siklus pertama di sini di angka 200-an, cenderung kalau dia bisa di up lagi
ke bawah lagi nanti cenderung dia akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau cenderung dia hanya dijual di sini di angka 180 udah cukup aja sampai di sini teman-teman ya. Cukupin sampai di situ sudah cukup teman-teman. Atau enggak kalau ketika dia tidak bisa melampaui 224 berarti dia cenderung dijual di harga sini aja. Oke teman-teman, bandar lokal berkuasa di sini, foreign cenderung dia ngambil tidak jualan teman-teman ya. Mungkin lagi tiduran kali bandar foreignnya ya. Nasi itu yang berkuasa adalah bandar lokal teman-teman ya. Lanjut, habis nasi ada ISEA teman-teman ya. ISEA. Iya, waduh ISEA belum ini teman-teman. EMA 10-nya masih belum kelihatan hilalnya teman-teman ya. Ini kalau sudah kelihatan hilalnya menuju ke mana aja teman-teman, masih menuju ke bawah teman-teman hilalnya ya. Target kenaikan di angka 72 nih teman-teman banyak yang nyangkut ya di ISEA ya. Sabar aja teman-teman ya. Karena ini emiten yang bisa di up sampai atas teman-teman ya. Mungkin di bawahnya lah, nggak sampai atas, mungkin di bawahnya dikit ya. Di gapnya teman di sini nih. Di harga tengah ataupun di bawah harga tengah ataupun nggak di harga murahnya teman-teman ya. Ya paling dekatnya di harga murah lah teman-teman ya. Dia sudah bikin siklus dulu dia. Soalnya ini emiten gocapan suatu saat akan kegocap lagi. Nah, tinggal nunggu satu siklusnya aja teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara ini hijau ya. Cuman ini belum menunjukkan MA10-nya terlihatan teman-teman. Maka saya bilang ini set tunggu dulu deh sampai ada kelihatan MA10-nya itu menghadap kemana. Ya, ini masih sideways dulu. Tapi di antara sideways ini ternyata bandar lokal sudah akumulasi dikit. Ini CP XL sudah masuk teman. Ini kan W si CP nih. Nah, CP sudah mulai masuk lagi teman-teman. Ini lumayan ya. Oke teman-teman, untuk si ESA begitu ya. Sabar yang nyangkut, sabar. Tenang aja. Ini emiten yang minimal teman-teman mungkin bisa ke harga 300-an ataupun di bawah dikit ya 250 lah. Besok kejemput teman-teman, asal bersabar aja pasti kejemput teman-teman ya. Dan juga istilahnya emiten kemarin sore ya tahun 2024 teman-teman ya. Bulan Juli. Nah, 1 tahun nih ulang tahun nih nanti tanggal 8 ulang tahun ya. Kita rayain nanti tanggal 8. Dengan rayain belum tersampai ke harga IPO-nya. Mungkin targetnya harga IPO aja lah sini nih ya. 250 targetnya harga IPO. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini belum kelihatan hilalnya nih si EMA 10-nya. Biarkan nanti kalau sudah EMA 10-nya nongol, kelihatan arahnya. Nah, itulah kesempatan teman. Tapi sekarang itu bandar lokal sudah mulai masuk lagi, yaitu si CP UAY sudah mulai masuk ya. Lanjut ada PSAB teman-teman ya. PSAB. Kita cek PSAB. PSAB premium teman-teman ya. Teman-teman nyangkut ya di PSAB ya. Target pengawalan saya sudah selesai teman-teman ya. Tanda kenaikan ini ya, tanda kenaikan biarin aja dulu. Jika tanda kenaikan yang suka saya bilang ini sudah harga premium teman-teman, dan target saya juga sudah selesai pengawalan kan. Tanggal 4 bulan 6 tahun 2025. Ini ada penurunan teman-teman di level sini di angka 384 teman-teman ya. Teman-teman harap bersabar aja, jangan melakukan average dulu ya. Karena masih ada target penurunan masih banyak nih ya. Ini soalnya si PSAB ini cenderung sudah lagi di harga premiumnya ya. Nanti semua standar itu di harga tengah, makanya saya targetnya ke harga tengah aja di sini kan. Sudah selesai pengawalan sini harga tengahnya di angka 300-an kan, 390-an ya. Itu juga lebih dikit. Nah, nanti teman-teman ya kalau mau average ya, biarin aja dulu turun lama teman-teman. Nanti average di sini rata-ratanya di angka 190-an. Nanti teman-teman kalau sudah 190 kabarin saya aja ya. Kenapa? Karena nanti ngambilnya seperti biasa ya, Mas, karena maju ke atas. Karena sekarang itu lagi ada pembuangan secara masif dari bandar foreign. Bandar lokal pun demikian. Jadi cenderung dia ngeluarinnya dikit-dikit. Nanti mungkin ada kenaikan, biasanya tidak melebihi harga tertinggi sebelumnya. Ya. Ada kenaikan dikit, nanti turunin lagi. Soalnya yang 10 lagi menuju ke bawah. Ya. Oke, teman-teman, ya. Sementara ini lagi ada pembuangan dari seorang bandar lokal dan bandar foreignnya. Siapa yang nerima sudah dipastikan ya. Kalau nggak smart money, teman-teman kita gitu kan. Makanya suka ada kenaikan sementara itu biasa smart money yang melakukannya, teman-teman ya. Oke, untuk sementara PSAB seperti itu, teman-teman yang nyangkut di atas ya. Harap teman-teman nanti ketika average itu di bawah aja.
biar nanti average-nya itu pas banget harga tengahnya, ataupun nanti di bawah harga tengah dikit aja ya. Biar nanti ketika teman-teman average langsung kejemput atau enggak cuan sedikit lumayan lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PSAB seperti itu ya. Harap bersabar aja karena lagi pembuangan dari seorang bandar lokal dan bond. Walaupun ada kenaikan biasanya hanya kenaikan sementara, bisa di bawah harga 490. Dan kemarin sudah terjadi kan di sini. Turunin lagi, ada si kepala kembar, turunin lagi teman-teman ya. Nanti kalau dia turun ke bawah ke level sini, nanti kenaikannya nggak sampai atas lagi, ke sini ke angka 432, cenderung dia akan diturunin lagi. Biasanya seperti itu, kecuali kalau sudah harga tertinggi sebelumnya dilewati. Nah biasa suka ada kenaikan lagi agak tinggi dikit, mungkin bisa ke level 530 teman-teman ya. Oke, untuk PSAB sementara itu dulu ya. eh, BKSL nih, teman kita nyangkut di BKSL nih. Saya pada kalau teman-teman ikutin BKSL, teman-teman saya pikir ini kan saya bilang ini emiten 50-an, hati-hati gitu ya. Nah, sementara ini Banaloka sama Sipora lagi jualan dulu, perhatikan teman. Pengawal saya sudah selesai di sini. Seperti biasa teman-teman ya, teman-teman kalau mau ngambil walaupun di harga atas tetap upayakan EMA semua di bawah kanan menuju ke atas. Setelah itu udah jual dulu teman-teman karena posisinya sudah mulai di atas. Contoh BKSL, di BKSL kan emiten 50-an ya. Suatu saat dia akan ke 50 lagi. BKS dan dia sudah mencapai harga bawah limited kan ke FCA teman-teman. Tapi karena ini milik Bandar ya akhirnya diselamatkan sama Bandar. Targetnya harga tengah aja. Nanti ke depannya harga tengah aja atau enggak di sini teman-teman di level 94 karena dulu itu standarnya di sini teman di angka 77. Saya juga dulu sering cuan di sini ya. Contohnya saya beli di angka 50, tunggu 3 bulan teman-teman ya, 4 bulan up sampai 60 jual teman. Seperti itulah teman-teman dulu saya. Saya biasanya menunggu sinyal daripada smart money masuk teman-teman ya. Nanti teman-teman lebih baik tunggu dulu kalau mau average nyangkut teman-teman tunggu dulu ya. Ini mungkin nanti ada babak kedua. Kalau mau average teman-teman tunggu dulu ya sampai betul-betul nanti si MS sebelum kembali ke realnya lagi ya. Apakah ini ada tanda kenaikan? Sebenarnya ada teman-teman. Cuman ini kan harga sudah mulai di standarnya, harga standar tingginya di sini teman-teman. Nah, dan target saya juga sebenarnya sudah selesai teman-teman. Waktu saya bilang target saya selesai, di sini nih pengawalan selesai ya. Sudah saya upayakan udah sinilah, jangan terlalu jauh gitu kan. Perhatikan teman-teman ya bandar lokal, maaf bandar foreign yang bawah nih bandar lokal cenderung jualan. Jadi teman-teman yang nyangkut di sini siapa? Tapi bukan. Nah, ZP juga sebenarnya sudah masuk lagi 1,9 miliar teman-teman ya. Memang CPS sama CI keluar, si KI juga sudah mulai. Saya pikir sih ini nanti kalau nanti emas sebelum sudah mulai kembali lagi ke realnya, bisalah kejemput ke angka 138 lah teman-teman ya. Apakah di atas saya punya target kenaikan? Nah, saya tidak bikin teman-teman ya karena pengawasan sudah selesai kan. Nah, mungkin di sini ada teman-teman di angka 147 lah teman. Habis itu langsung jualan aja teman-teman ya. Perkara dia mau ke atas lagi silahkan aja, tapi teman-teman tidak beli di harga premium ya. Kecuali kalau dia emang standarnya dijual di harga premium ya. Karena standarnya setiap tahun itu dulu aja waktu lagi bagus-bagusnya cenderung hanya di harga tengah aja ya, tidak sampai ke harga premiumnya. Sekali-kali lah waktu tahun berapa ini? 2018 kan sempat nih ke harga overnya gitu kan, bisa jadi ke harga sini bisa jadi, cuman untuk saat ini tunggu dulu konfirmasi nanti si MA 10-nya mau nggak dia kembali lagi ke MA 10-nya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti di situ. Jadi target penurunan di sini teman-teman. Di angka 118 dan area penurunannya ya. Saya kasih warna orange deh teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebenarnya ini kalau dia cenderung dipantulkan teman-teman di area 122 ya, itu masih aman sebenarnya ya. Jadi secara 122 masih aman. Tapi kalau sudah lebih dari pas itu hati-hati aja, bisa jebol ya ke area satu sini nih. Ini kan tanda kenaikan nih, sudah terlewati dengan baik. Oke lah, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi kalau dia cenderung ditahan di MA 20-nya masih aman. Masih bisa melanjutkan kenaikan. Ingat teman-teman, masih melanjutkan kenaikan. Kalau ditahan di MA 20 atau enggak lebih dikit lah ke level 117 di sini ya. Atau enggak 118 masih aman. Asal jangan jebol sini. Kalau jebol sini cenderung dia akan jualan lagi terus-terusan teman-teman ya. Karena saya melihat di sini tanggal 2-nya ada si JP masuk nih. Makanya untuk ke 138 jual aja dulu teman-teman, karena teman-teman sudah beli di harga tengah ke atas, artinya sudah beli harga premium ya. Kalau teman-teman sudah beli harga premium, harusnya sudah menyiapkan dana untuk average ketika dia jatuh ke harga murahnya. Ya, oke teman-teman. Seperti itu ya. Untuk BKSL seperti itu. Ini mudah-mudahan ditahan di MA 20-nya ya. Mudah-mudahan ditahan di MA 20-nya. Kalau terjadi lagi MA 20-nya terjadi kenaikan bisa ke level 138 lagi. Soalnya dari saya itu sudah selesai teman-teman ya.
Oke, kita apakah di sini akan coba cek di sini deh ya, teman-teman ya. Nah, ini terjadi akumulasinya, masih terjadi pembuangan, teman-teman ya. Saya bikin deh sini teman-teman, mudah-mudahan segera kejemput ya di angka 146 ya sini ya. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman kalau sudah di harga premiumnya udahin aja lah, jangan terlalu ngambil terlalu tinggi gitu kan. Berarti ini 146, 148 ya. Di situ mungkin bisa, kalau nggak ke sini teman-teman nih. Di 129-nya sudah belum 129? Oh, udah ya, udah kejemput 129 ya. Harga paling ada gap nggak di sini teman-teman? Kalau ada gap mungkin bisa jadi ke sini teman-teman. Oke nih teman-teman ya. Di sini ada 186, 185 di sini 199. 222 teman-teman ya. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman ya. Biar kembali ke depan dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi hati-hati aja teman-teman ya. Kita ngambil satu aja yang ini ya. Kita hapus aja yang bawahnya ya. Ingat ya, saya mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa emiten ini sudah mulai mahal teman-teman ya. Karena sudah mulai melebihi harga standarnya ya. Dan pengawalan saya juga sudah selesai teman. Masih Bana lokal sama Sipon lagi jualan dulu, tapi di sini ada Sejahtera yang masuk aja, mudah-mudahan ditahan EMA 20-nya ya. Mudah-mudahan ditahan EMA 20, biarkan dia masuk dulu ke uh, realnya, yaitu EMA 10 di bawah kena dan menuju ke atas. Lanjut ada tower, satu lagi tower deh teman-teman ya. Tower. Sarana menara teman-teman. Sorry. Nah teman-teman, tower itu ada berita lagi nih 10 jam yang lalu ya. Tower akan gelar raih isu incar dana 5,49 triliun ya. Di harga berapa nih tower ya? Ada aksinya nggak di sini teman-teman ya? Ya suka ada kata kayak tadi kan Mina teman-teman ya, akan raih isu juga. Ini banyak yang mau ngandelin hutang teman-teman ya. Artinya kan raih isu mau ngutang teman-teman ya. Kasarnya itu mau ngutang nih saya gitu kan, dengan menerbitkan saham baru teman-teman ya. Ada nggak sini? Udah masuk nih teman-teman ya. Di harga 680 teman-teman ya. Sekarang 550. Nah, masih ada kesempatan teman. Target penurunan dulu ya. Di sini nih sudah tercapai dengan baik. 1, 2, 3. Ini target kenaikan saya tulis dulu deh, tercapai di sini ya. Tercapai teman-teman ya. Saya kecilin dulu ya biar jadi sejarah aja. Biar jadi sejarah teman-teman ya. Karena teman-teman, apa buktinya? Nih buktinya. Oke, teman-teman ya. Target kenaikan terdekat di mana? Di sini ada gap di angka 570 ya. Terus di mana lagi? Di sini teman-teman ya. Di angka 595 itu targetnya teman-teman ya. Nah, ini target saya belum tercapai di sini teman-teman nih ya. Saya copy paste dari sini deh. Karena ini emiten yang, nah ini target saya di sini ya. Nah, sini nih ya. Nah. Oke, teman-teman ya. Nah, ini target saya. Berarti ini Raigisu di angka 650 teman-teman ya. Minimal bisa ke sini teman-teman. Minimal bisa ke sini. Tanggal 8 Juli lagi sama ya. Ke 680 di mana di sini ya? Area MA 200 betul sini nih, area sini teman-teman ya. Bisa aja kita ke sini dengan 600. Bisa aja ke sinilah teman-teman ya, 630-an lah. Ingat teman-teman ya, dia akan Raigisu, dia mau ngutang teman-teman ya. Ini target padahal saya pingin nunggu di sini teman-teman. Kagak kesampaian di sini, keburu ada berita raih isu teman. Karena penurunan yang 480 ya di situ teman-teman, hati-hati ya. Nah, kabarnya hari ini adalah si Bandar Poren keluar 29,9 miliar teman-teman. Poren berhasil keluar dengan sempurna ya. Nah, sini ada si Kajet nih, ngambil ya porennya, ada si BB juga. Yang mungkin bisa dimanfaatin nanti sama si Kajet ya.
Jadi si Bandar Poren jualan dengan bagus, teman-teman. Nah, lokal juga sama keluar. Siapa yang nerima? Nah, teman-teman kita. XL, PD, CC. Di sini tidak tersedia Smart Money. Ketika di sini Smart Money ada buangan seperti biasa, ada Smart Money. Di sini tidak ada. Ya, hati-hati. Tapi kalau lihat dari raig isunya, dia akan ke angka 680, teman-teman ya. Biasanya suka ditahan di sini, teman-teman. Biasanya gitu kan. Karena kan nggak mungkin tapi yang terjadi Mina malahan harganya atas ya. Hati-hati loh teman-teman, bisa ke angka 50 tuh. Lagi 50, teman-teman ya. No tawar itu teman-teman sudah murah banget ini, sudah murah banget ya. Ini milik fundamental. Harga wajar itu kemarin berapa sih harga wajar nih? Oh, belum dihitung harga wajarnya teman-teman ya. Nanti deh besok kita hitung ya tawar ya. Saya tandain di sini harga HW deh, HW HW HW. Kita ganti sini tower ya. Tower HW. Ya, teman-teman, tower belum dihitung harga wajar. Kemarin aja di angka 900-an ya. Berarti kuarter 4 nih, 900-an ya. Kuarter 1 kan belum. Ini harga sudah murah banget, teman-teman ya. Harga sudah murah banget, mungkin harga murahnya di angka 555 ini ya, beda 5 poin doang, teman-teman ya. Harga murah itu 555, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan sih terjadi sampai ke level 680. Cuma hati-hati aja. Ini posisinya posisi lagi buangan. Makanya saya bilang saya lagi nungguin teman-teman. Ternyata up duluan ya. Ya udah nggak apa-apa lah teman-teman, saya bilang. Yang penting teman-teman nanti hati-hati aja ya. Ini kan buangan ada lokal dan Polres lagi buangan, teman kita manja banyak. Cuman di sini ada si kajet doang yang lagi bagus teman-teman ya. Pengambilannya lumayan lah teman-teman ya. Mungkin dia mau di ke angka 680-nya untuk mengejar harga raig isunya teman-teman ya. Pasti biasanya suka dikesiniin teman-teman ya. Kalau nggak ke 619 deh gitu kan. Mungkin ke 600-an lah sudah cukup lah teman-teman ya. Mungkin raig isu terjadi tanggal 8, tanggal 9, ada waktu sekitar seminggu lagi. Yang mudah-mudahan bisa terjadi lah. Minimal ke angka, jangan ke 680, minimal ke sini lah. Ke angka 630 ataupun nanti mungkin bisa ke angka, jangan ke 700 kan, ke 665 lah di MA2, di MA 200-nya teman-teman ya. Sembari kita nanti hitungnya berapa untuk harga wajarnya. Oke teman-teman, dicukupkan sekian dulu dari saya. Mungkin nanti kita akan bahas lagi emiten-emiten teman-teman yang lain ya. Saya cukupkan sekian. Salam terang untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, dan ciao.